Ya, selamat datang di BW Be Worshippers, keluarga besar yang keluarga besar yang setiap pagi selalu mencari wajah Tuhan dan belajar firman Tuhan yang bisa diaplikasikan. Oke, saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan anugerah-Mu. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Untuk itu ya Bapa, kami percaya bahwa tidak ada yang bisa menandingi kuasa-Mu. Hari ini ada begitu banyak yang harus kami kerjakan dan lakukan, kami persiapkan. Ada begitu banyak hal-hal yang harus kami matangkan dan kami pastikan. Kami rindu dan kami percaya. Kerinduan kami adalah mengalami perjumpaan dan dengan kuasa dan urapan yang nyata di dalam hal-hal yang kami akan kerjakan hari ini. Dan kuasa-Mu nyata untuk setiap kami, sehingga kami benar-benar membawa terang kemuliaan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus kami percaya segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, sudah buka Ezra pasal 8? Sudah ya. Kita akan baca dulu Ezra pasal 8 ayat yang ke-24 ini. Ezra pasal 8 ayat yang ke-24. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Zerebia dan Hazabia, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami yang dikhususkan oleh raja, serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang ada di sana. Pada aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, 600 talenta, 600 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan dari pada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Ya, saudara, jadi begini, Ezra memilih 12 imam dan menyerahkan kepada mereka sebuah kepercayaan yang disebut sebagai perbendaraan yang akan dibawa ke Yerusalem. Ya. Dan kita sudah baca tadi, tanggung jawab yang mereka terima dari Ezra itu adalah sebuah penekanan prinsip. Apa itu? Selain tanggung jawab, yaitu kekudusan atau kesucian. Ya. Di dalam perjanjian baru, di dalam salah satu ayat di 1 Petrus mengatakan demikian, bahwa kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Di Ibrani juga demikian. Ya. Jadi ada tanggung jawab dan kekudusan. Itu yang menjadi pesan teologis atau pesan rohani yang bisa
kita aplikasikan, saudara. Kalau tanggung jawab itu adalah sebuah hal yang kita penuhi sesuai dengan kapasitas kita, yang dipercayakan kepada kita, dan kita mampu untuk dilakukan, baik itu secara pribadi personal maupun kita libatkan orang lain. Itu bentuk tanggung jawab, ya. Seperti gambaran hari ini, ya. Artinya tanggung jawab anak kami bukan berarti sepenuhnya harus anak kami yang siapkan, tapi kami berkontribusi juga. Dan baik kami sebagai orang tua, baik pihak sekolah, ini dari sisi keluarga, ya. Tanggung jawab itu dibagi-bagi, bukan dilempar begitu saja lalu tinggal ditunggu mana yang bisa ambil. Artinya 12 orang ini pun Ezra sudah mengamati. Nah, mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Karena ada tanggung jawab yang dipikul oleh saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Yaitu apa? Tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kepercayaan yang diberikan, baik di keluarga, rumah tangga, pekerjaan maupun pelayanan dan studi, baik yang masih sekolah. Dan satu lagi, kesucian atau kekudusan. Di situ dikatakan kamu kudus bagi Tuhan, dan barang-barang ini kudus, ya. Jadi Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat bahwa di ayat yang ke-28 dikatakan, dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, terus dan lain sebagainya, ya. Di ayat yang ke-30, lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu. Saudara, kalau mereka menerima berarti ada yang memberi, ada yang menyerahkan. Kita lihat di ayat yang ke-26. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka. Aku menimbang untuk menyerahkan kepada tangan mereka. Mereka ini siapa? Orang yang dipilih oleh Ezra. Kenapa dipilih oleh Ezra? Karena Ezra sudah mengamat-amati, sudah mensurvei, sudah memverifikasi. Kita ini sudah disurvei dan sudah terverifikasi. Hanya validasinya aja yang kadang-kadang kita sering lupa. Apa itu? Bicara mengenai kekudusan, saudara. Kekudusan atau kebersihan dan juga kemurnian, ya, dalam segala aspek. Saya tidak akan mengangkat itu karena yang menjadi pesan utama dari apa yang Roh Kudus taruh di dalam impresi hati saya ketika saya membuka ini dalam perenungan pribadi saya adalah ketika kita menerima. Banyak hal yang bisa kita terima, dan kita menerima dari siapa saja, dan dari siapapun yang menyerahkan kepada kita. Semuanya itu bersumber dari tangan yang berkuasa untuk mengaturnya, yaitu tangan Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana Yad Yahweh atau tangan Allah itu ada di atas kehidupan kita. Selain Yad Elohim, tangan Allah sebagai pencipta alam semesta secara umum yang menggerakkan kehidupan ini. Dialah yang menyerahkan segala hal ke dalam diri kita, mulai dari hal kesehatan sampai keuangan sampai kebutuhan dan lain-lain. Lalu apa yang menjadi pesan utamanya? Menyerahkan itu kan hal yang biasa. Tanggung jawab itu saya sering dengar. Kalau dari kajian teologis bahasa Ibrani, saudara, disebut sebagai syakal. Ya, syakal itu artinya apa? Menimbang dengan hati-hati sebelum ia menyerahkan sepenuhnya. Jadi dapat kita simpulkan, apa yang ada pada diri kita ini tidak boleh kita tidak pertimbangkan secara hati-hati. Karena pertimbangan itu bukan sekedar memperkirakan lalu menilai dampak buruk, dampak baik, bukan seperti itu, saudara. Tetapi yang dimaksud adalah apa yang diberikan oleh Tuhan, siapapun yang ada di dalam kehidupan kita,
apapun yang Tuhan izinkan kita boleh terima, hendaklah kita belajar untuk menjaga dengan kudus, supaya yang kudus itu tidak menjadi kotor karena kita salah menggunakannya. Sebab hari-hari ini banyak orang yang menyalahgunakan kekayaan, padahal yang menyerahkan kekayaan itu adalah yang Maha Kudus. Tetapi yang menerima tidak secara kudus menggunakannya. Padahal sudah diberikan umur panjang. Yang menyerahkan umur panjang siapa? Yaitu Tuhan. Ketika Tuhan Allah memberikan umur panjang, seharusnya yang menerima umur panjang harusnya mempertimbangkan dengan jangan lagi nekat makan, berkegiatan, atau hal-hal yang bisa membahayakan panjang umurnya dia. Artinya ada perubahan yang harus dirubah. Berarti itulah artinya menjaga titipan dengan kudus, dengan murni. Tangan Tuhan bisa bekerja di dua hal, mulai dari orang yang tidak percaya maupun hambanya yang setia. Tapi untuk hal-hal yang spesifik, hal-hal yang sifatnya spektakuler, hal-hal yang sifatnya bukan, yang variabelnya itu bukan umum, dia khusus sekali, spesifik, itu biasanya hanya diberikan, hanya dititipkan kepada orang-orang yang di mata Allah sebagai hamba yang setia, yang mengerti isi hatinya. Itulah sebabnya, alasannya. Dari minggu lalu saya selalu mengingatkan kepada saudara, bukan hanya tentang menginformasikan bahwa ada kitab Ezra loh. Saking minimnya pembacaan firman Tuhan, minimnya orang-orang mau belajar firman Tuhan, dan minimnya keberanian para hamba Tuhan untuk mengkaji secara mendalam. Karena kalau mengkaji perjanjian lama, apa yang bisa kita ajarkan dalam kehidupan di masa sekarang ini? Karena paling gampang berkhotbah itu dari perjanjian baru. Sehingga banyak orang Kristen sekarang diombang-ambingkan oleh diksi-diksi. Bahkan yang lagi santer nih, yang lagi saya bahas di Cahaya Bagi Negeri, nanti akan ditayangkan. Saya akan bahas bagi ke Bapak Ibu. Dibilang Rasul Paulus, yang katanya Rasul palsu lah dan segala macam. Jadi sejarah kekristenan itu sebenarnya bukan dari Yesus tapi dari Rasul Paulus. Pokoknya banyak yang ngaco lah pokoknya. Itulah sebabnya saudara, saya selalu mengingatkan, dari kemarin saya pernah ngomong, orang kesaksian boleh, orang mau percaya Yesus silahkan, tapi lihat berapa lama dia percaya Yesus. Dia sudah belajar belum firman Tuhan? Jangan mudah kita mengatakan ini orang hebat loh, diurapi Tuhan, hanya karena dia dipakai mendoakan orang sakit sembuh. Tapi saudara tidak, dan saya tidak bisa menjamin dan gak tahu orang ini tuh bertumbuh gak sih dalam pengetahuan firman Tuhan. Pengajaran orang ini tuh berasal dari mana? Banyak orang-orang yang main pindah ke sini, main pindah ke sana, hanya karena apa? Nggak jauh dari rasa nyaman, jemaatnya banyak, dan tren masa kini lagi viral pendetanya. Yesus kalah dengan stigma viral yang ada di dunia ini, saudara. Dan cilakanya, gereja-gereja itu lagi senang-senangnya pakai sesuatu yang viral, Bapak Ibu. Menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua, menjelang semua tanda-tanda kedatangannya itu semakin diperjelas, justru keadaan kehidupan orang-orang Kristen tidak bisa menjaga apa yang dikatakan titipan ilahi. Dari mulai menjaga iman, dari mulai menjaga pelayanan, lalu menjaga kepercayaan, menjaga tanggung jawab, dan menjaga kekudusan. Karena kita terlalu komplain banyak. Begitu berat sedikit, aduh ini berat nih masalahnya. Ditambah beban lagi, aduh kayaknya angkat ini, aduh. Tapi kalau misalnya nonton konten orang lagi cerita kesaksian bisa berjam-jam, saudara. Tapi untuk baca firman Tuhan sama sekali susah.
Anda mau tahu kenapa? Karena banyak orang yang tidak mengerti bahwa dari dulu sudah diajarkan oleh Allah sebelum Ia inkarnasi. Bagi kita yang sudah bekerja, jaga pekerjaan yang sudah dipercayakan. Jangan mudah dengar apa kata orang A, orang B, orang C. Oh, kerjaan kayak begini mah nggak akan bawa cuan. Lebih baik lu tutup aja, lu buka usaha baru tuh kayak si A, si B, si C. Ngakunya anak Tuhan, ngomongnya percaya dan berserah kepada tangan Tuhan, tapi begitu mohon izin maaf ya, mertua ngomong langsung berubah, orang tua ngomong langsung berubah. Saya bukan mengajarkan untuk tidak berbakti kepada orang tua, tapi Tuhan kita itu bukan orang tua jasmani kita, Bapak Ibu. Di kesempatan ini saya hanya mencoba untuk membenarkan kembali ke tracknya. Kalau memang orang tua sudah agak mulai lupa, karena seringkali orang tua mohon izin maaf mengambil porsi Tuhan. Belum tahu ini bakal berhasil atau tidak, tapi dia sudah berani ngomong begini. Anak lu akan gagal kalau kayak begini caranya. Anak lu gak akan kaya. Suamimu ini gak akan sukses. Istrimu ini gak bisa dipegang ini. Padahal kita juga belum tentu bisa pegang omongan kita. Kita juga belum sesempurna itu. Bahkan Musa dan Harun pun dipandang tidak menjaga kekudusan Allah di hadapan umat pilihannya. Makanya mereka tidak sampai masuk ke tanah perjanjian. Ini kayaknya saya kurang apa ini? Kok kayaknya Tuhan gak bergerak? Kita tidak punya hak untuk menjustifikasi. Yang lucunya saudara, kita lebih mudah mendengar intimidasi dari si jahat daripada bimbingan yang benar dari Roh Tuhan yang ada pada kita. Coba letakkan tangan di dada. Di dalam diriku ini ada Roh Allah yang lebih berkuasa dan lebih perkasa, jauh lebih besar dari segala pikiran, perasaan, dan asumsi yang muncul di dalam mulut saya dan lidah saya dan pikiran saya dan hati saya. Kenapa Abuna ngomong begini? Saya sedang menjabarkan, kita mau setia bagaimana, kita mau semakin dipercaya sebagai hamba yang setia bagaimana kalau kita selalu begitu terus. Karena hamba yang setia itu cukup pelajari firman Tuhan, serahkan sepenuhnya, baik itu buruk maupun tidak buruk. Orang hamba yang setia itu selalu mampu untuk apa? Ya udah tenang. Setelah panik ya tenang. Karena dia menguasai, dia soper maher. Dia mengenal isi hati Tuhan melalui pemahaman yang benar dari kajian Alkitab yang benar gitu. Bukan dari apa kata si pendeta A yang lagi viral, bukan dari kata komunitas ini yang lagi terkenal, bukan dari kata ya udah yang lain pada ikut ini, kayaknya ini yang benar deh. Nanti kalau pada saat itu disampaikan, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Bagus sekali. Karena ada banyak sekali data orang-orang Kristen dan juga orang tua Kristen yang mengambil alih posisi Tuhan. Itu pun sudah tidak kudus. Sekalipun kita banyak melakukan kebaikan bagi gereja, kita banyak melakukan kebaikan bagi orang-orang miskin, tapi begitu kita ambil porsinya Tuhan. Contoh paling gampang adalah gini. Aduh, kayaknya bentar lagi gue mau mati nih. Kenapa? Gak sembuh-sembuh perasaan sakit gue. Pertanyaan saya, dari mana kita bisa mengasumsikan kita akan cepat mati? Sebab kalau Tuhan mau kita cepat mati, Tuhan gak pakai basa-basi, langsung aja dicabut kita. Ngapain dikasih sengsara dulu, dikasih sakit dulu ini, sakit ini gak sembuh-sembuh. Untuk apa saudara? Itu adalah ajakan Tuhan, ayo dong kamu sadar. Sampai kapan kamu begini terus? Sebenarnya itu saudara. Karena kamu itu belum mengelola dan menjaga apa yang saya serahkan kepada kamu sebagai titipan. Kamu tidak melihat itu sebagai titipan. Kamu selalu salah gunakan posisi kamu selalu gunakan tanggung jawab kamu selalu salah gunakan kuasa yang saya berikan kepada kamu.
Makanya Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 4 kalau nggak salah ayat 2 ya ngomong begini, yang dituntut pada akhirnya itu dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Kembali lagi saudara, Tuhan gak cari saudara itu sempurna di mata manusia. Apa artinya sempurna di mata manusia? Tapi sebenarnya kita sangat rusak di mata Tuhan. Sampai menerapkan sistem MLM hanya untuk apa saudara? Kamu bisa dapetin berapa jiwa? 10 jiwa. Ya, kalau 10 jiwa kamu dapat kumpulin poin reward ya. Nah, nanti kamu dapat ini, nanti yang kamu ajak ini kamu juga poin reward, itu berkat Tuhan. Sampai akhirnya apa saudara? Dia tongkrongin yang namanya gereja-gereja lain, lalu dia tarik, dia bikin event-event rohani dengan berbalutkan seperti dunia supaya anak-anak muda tuh gampang dipengaruhi. Begitu anak-anak mudanya di gereja itu, semua orang tuanya akan ikut ke gereja itu. Ini sedang terjadi secara semarak di setiap kota, di setiap provinsi di seluruh Indonesia, Pekalongan, Cirebon, Bogor, Bandung. Saya bukan komplain, justru saya sedang miris. Ketika saya baca ini, sebenarnya muncul juga dalam hati saya begini, kalau Tuhan lihat ini, kenapa Tuhan izinkan ya secara manusia begitu? Kok Tuhan biarkan? Karena memang Tuhan ingin menyaring saudara. Ini sudah diambang pintu Bapak Ibu. Kalau kita menjadi Kristen, kita jadi pelayan Tuhan, kita jadi pengelola gereja, bahkan kita jadi hamba Tuhan. Kalau Anda sebagai hamba Tuhan, Anda hanya mengejar apa yang Anda percayai dan apa yang Anda lihat untuk bisa percaya kepada Anda. Tapi Anda tidak lagi menyadari bahwa Anda seharusnya bisa dipercaya lagi oleh Tuhan. Dan itu takarannya bukan dari berkat berlimpah-limpah. Karena setan bisa kasih berkat juga saudara. Setan juga bisa ngasih firman Tuhan. Lihat bagaimana Yesus ketika berhadapan dengan setan. Iblis berani debat sama Tuhan. Makan dong, ubah batu ini menjadi roti. Dia tahu Tuhan punya kuasa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apa yang ada pada saudara? Siapa yang masih ada di dalam hidup saudara? Jagalah itu dengan pertimbangan yang hati-hati. Artinya apa? Bukan Anda hati-hati nih sama orangnya, bukan. Tapi kehati-hatian ini menjaga supaya apa? Kekudusan kita. Ya. Setelah ini kita mau doa berkat. Saya akan tutup dengan kata-kata renungan dan doa berkat. Setelah itu juga kita mendoakan pokok-pokok doa. Nah, bagi Anda yang memang sudah harus beranjak, silahkan. Nanti bisa ikut nyanyi bareng pada saat di YouTube. Tapi kita akan tutup dengan pujian yang tadi. Ya, tapi izinkan saya untuk mendoakan Bapak Ibu semua. Sambil saya sampaikan apa yang bisa menjadi refleksi dan konklusi dari pembacaan kita hari ini. Tepat satu pasal kita selesai di pekan ini. Mari sama-sama letakkan tangan di dada. Pejamkan mata saudara Bapak Ibu, jangan lihat kanan kiri. Kalau dipanggil ya jangan saut dulu, mohon tunggu sebentar. Bagi Anda yang mungkin ada di sebelah, Abuna mohon izin untuk jangan panggil dulu, karena kami mau berdoa. Kiranya berkenan apa yang saya katakan Anda dengar baik-baik. Saudaraku yang terkasih, pelayanan, pekerjaan, jabatan bukan hanya soal besar kecilnya tanggung jawab. Bukan hanya soal bagaimana orang-orang bisa melihat kita sebagai pribadi yang lebih hebat dari yang sebelumnya. Tetapi tentang sebuah kepercayaan yang disematkan dengan begitu hati-hati, dan itu butuh kesetiaan. Jagalah apa yang sudah dan sedang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari-hari ini dengan kesetiaan. Jagalah dengan kerajinan, jagalah dengan kedisiplinan, jagalah dengan integritas, jagalah dengan doa,
Jagalah dengan pengetahuan firman Tuhan yang benar. Jagalah dengan bagaimana apa yang kau ketahui engkau lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan ingin kita bisa dipercayai saat sudah semakin banyak orang-orang Kristen yang sudah diberkati justru menyalahgunakan kepercayaan itu. Biarlah hari ini kita mau berkata, mari ulangi apa kata-kata saya, Bapak, Ibu, dan anak-anak, dan juga siapapun saudara yang join di channel ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, percayakanlah kembali kepadaku hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci, hal-hal yang kudus itu. Percayakanlah kembali kepadaku perkara-perkara yang dahsyat itu. Aku tidak akan takut. Aku tidak akan mundur. Aku tidak akan gentar. Hari ini aku sudah belajar. Aku ingin kembali menjaganya apa yang aku terima daripadamu melalui orang-orang yang sudah engkau pilih, dengan takut dan gentar akan engkau, dengan menghargai penuh dengan kesetiaan, dan tidak menyalahgunakan setiap apa yang ku terima mulai hari ini, esok, dan selama-lamanya. Bukalah tangan saudara, bukalah hati saudara, terimalah berkat, terimalah mujizat, terimalah kekuatan, terimalah damai sejahtera, terimalah cinta kasih, terimalah kelemah lembutan, kesabaran, terimalah keberhasilan, terimalah terobosan, terimalah segala hal yang sudah Tuhan Yesus sediakan untuk diserahkan kepadamu, dan jagalah itu baik-baik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Kami terima semua yang kau berikan. Kami terima siapapun yang engkau sandingkan. Kami serahkan, hamba serahkan setiap orang tua, suami, istri, para pemilik perusahaan, karyawan-karyawati, pelayan jemaat, hamba-hamba Tuhan, para investor gereja, ketua yayasan, bahkan kota, pemimpin di daerah sampai di pusat, bahkan presiden, wakil presiden, dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Karena hanya Engkaulah yang menjadi teladan kami, menjaganya dengan kesetiaan dan kekudusan. Engkau begitu bertanggung jawab sehingga pertolongan-Mu tidak pernah datang terlambat. Bu Ayen yang masih di ICU, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Waktu dan jadwal untuk bisa mengunjungi, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Tim dokter, hamba juga berdoa Tuhan untuk kegiatan anak kami, cucu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari titik awal berangkat, perjalanan, kegiatan, sampai kembali pulang besok, sampai semua rangkaian itu selesai, sungguh benar kami hanya berserah penuh kepadamu. Sebab tiada sepertimu, tiada yang seperti Engkau. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengerti pesan Tuhan hari ini, yang menerima berkat itu, dan mau belajar untuk mengelola dan menjaganya dengan sungguh-sungguh, hati-hati, dan kudus di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan saudara. Saya tidak bisa membuka mikrofonnya karena kita mau akhiri dengan pujian. Bagi Anda yang mau beranjak silakan ya, nggak apa-apa. Karena saya ingin menutup dengan pujian. Silakan Ibu Duma. Ya. Baik, nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan.
Saya tidak bisa buka dulu supaya suaranya tidak berubah. Baik saudara, kita akan naikkan pujian satu ini sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, tapi kita tidak terpisah dari kebenaran firman Tuhan yang mendewasakan kita dan kuasanya yang memberkati kita. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku terluput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, 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 Yesusku, tiada sepertimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Kau berikan Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Pak Yosef dan Budiana yang minggu ini Tuhan dalam tugas bersama dengan kegiatan di kantor. Keamanan dan perlindungan damai sejahtera ada pada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin saudara. Ya, memang lelah saudara. Terkadang kelelahan itu bisa menderai air mata. Air mata itu akan Tuhan ganti dengan permata-permata yang akan menjadi berkat bagi kita. Amin saudaraku. Tetap benar, tetap setia, tetap kudus. Tuhan Yesus memberkati.
Jangan kasih kendor. Kasih Amin. kendor. Jangan kasih kendor. Jangan Terima kasih kasih ya Bunda. kendor. Terima Thank kasih you ya Abuna, Buni. thank you Abuni. Terima kasih Bye Bapak Ibu Tuhan. semuanya. Tuhan memberkati Terima kita. kasih Abuna Abuni. Shalom, shalom, Mbak. Ibu semua Terima kasih memberkati Bapak Ibu kita. sudah menyampaikan doa untuk anak kami. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian ya. Shalom, bye. Halo. Bapak Bunda, Berkati. Buni, makasih ya semuanya. Tuhan Yesus berkatin. Amin. Oke, be worshippers. Jangan Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Haleluya.